Ada 7 cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Saya akan bahas dari sudut pandang hukum fikihnya. Dan kita jelaskan juga secara medis dan penyebabnya itu apa, agar memudahkan para wanita muslimah untuk mengenal. Pertama, mani. Secara medis disebut dengan semen, yang mana penyebabnya memang dia karena ejakulasi. Sedangkan madhi, ini adalah cairan yang muncul di awal rangsangan syahwat. Kalau yang mani, ini saat di puncak syahwat, yang biasa disebut dengan cairan pra-ejakulasi, atau disebut juga dengan cairan pelicin, pelumas. Adapun wadi, dia adalah cairan sisa air kencing yang biasa keluar setelah buang air kecil atau angkat beban. Apa hukumnya secara fikih? Mani hukumnya suci berdasarkan madhab Syafi'i Hambali, walaupun menganggapnya juga najis. Sedangkan madhi dan wadi ini jelas najis semua. Caranya sama seperti membersihkan najis yang lain, kecuali ada rincian sedikit tentang masalah madhi. Di sebagian madhab cukup dipercikkan airnya. Adapun rutubat alias cairan kelembapan, dia ada yang normal dan ada yang abnormal, disebut dengan keputihan. Dua-duanya keputihan. Tapi yang ini fungsinya untuk menjaga kelembapan dan kebersihan dari kemaluan wanita. Sedangkan abnormal ini muncul akibat infeksi jamur. Bedakannya gimana? Yang ini biasanya tidak bau, tidak gatal. Sedangkan yang ini bau dan gatal. Nah, secara medis ini disebut dengan korea fisiologis. Yang ini leukorea patologis. Nah, dua ini berbeda juga hukum fikihnya. Yang ini jelas najis karena dia sesuatu yang di luar kenormalan. Lalu bagaimana hukumnya? Saya perlu bahas ini lebih rinci di konten yang lain, tapi secara sekilas ada yang mengatakan ini najis dan ada yang mengatakan ini suci. Nah, pendapat yang mengatakan suci karena alasannya ini cairan yang terus-menerus keluar pada kelamin wanita. Sulit untuk dihindari. Kapan-kapan kita bahas secara khusus ya. Adapun 3 yang di bawah ini adalah semuanya sama-sama darah. Bedanya ini karena rutin keluar per bulan, sedangkan nifas keluar karena melahirkan. Adapun istihadah ada banyak penyebab, diantaranya gangguan hormonal, infeksi atau radang, kelainan rahim, dan lain-lain. Ini disebut dengan menstruasi, yang ini lohia, yang ini AUB, abnormal uterine bleeding. Bagaimana hukumnya secara fikih? Semuanya ini adalah najis. Dan cara membersihkannya sama dengan cara membersihkan najis-najis yang lain. Semoga jelas buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain bisa tuliskan di kolom komentar atau langsung join aja grup tempat bisa konsultasi bareng kami. Tanya apapun tentang agama. Yang mau join silahkan ketik kata mau di kolom komentar.